Mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Oh, ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Kita pun dijadiin tol harus bayar juga. Semua kena pajak, gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak, dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun, balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak, padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati, udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Di awal video tadi kita sudah lihat ya, itu cuplikan-cuplikan mengenai pajak yang ada di mana-mana. Khususnya kita berbicara tentang negara Indonesia ya. Dan itu adalah suara dari siapa? Mungkin kalian kenal ya, suara dari Bapak Ahok. Jadi tentang pajak, makan dipajakin katanya. Kemudian kita belanja shopping ke mall, dapat pajak juga. Uang gaji pun kena pajak. Uang warisan kena pajak, uang pensiunan kena pajak. Nah, berbicara tentang pajak ini, jadi ini menuju atau mengacu kepada kesusahan hidup tentunya ya. Jadi hidup yang berat, hidup yang kita alami semakin hari, semakin ke depan semakin berat tentunya, semakin tantangan banyak yang terjadi, tantangan semakin besar ya. Dan seperti yang dikatakan oleh Pastor Dotoni, juga dikatakan oleh banyak sekali ahli keuangan bahwa katanya di tahun 2025 ini kita harus bersiap-siap. Karena apa? Karena katanya akan bakal ada resesi katanya. Entah akan terjadi di awal tahun, apakah di sekitar bulan Juni atau Juli. Nah, kita bakal lihat ya seperti apa nanti ke depannya. Dan tentunya kita sebagai umat Kristen, kita sebagai orang percaya, tentunya kita bisa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu memimpin kita, menyertai kita dalam kehidupan kita. Seperti banyak sekali yang di komen-komen ya, perkataan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Betul sekali, kita serahkan semuanya kepada Tuhan karena Dialah yang mengatur kehidupan kita. Tapi itu bukan artinya kita hanya berdiam diri dan do nothing. Karena Tuhan itu memberikan kita hikmat marifat tentunya, memberikan kita akal pikirannya. Dan at least kita do something gitu. Kita bersesuatu sesuai dengan kemampuan kita, dan tentunya nantinya kita serahkan semuanya, sisanya ke dalam tangan Tuhan tentunya. Nah, pada video kali ini sedikit berbeda. Di sini di video kali ini saya ingin berbagi dengan kalian semua tentang ilmu-ilmu keuangan yang kita ambil berdasarkan Alkitab. Jadi prinsip-prinsip ilmu keuangan ini kita ambil dari Alkitab. Dan video ini akan terbagi menjadi beberapa seri karena ini pembahasannya sangat banyak sekali. Karena dari kitab-kitab di ayat Alkitab ini, ayat-ayat di Alkitab ini, dari kitab-kitab ini banyak sekali ilmu-ilmu keuangan yang bisa kita terapkan, dan ini sifatnya berlaku untuk seumur hidup. Jadi timeless. Dan apa yang saya sharingkan ini kiranya bisa bermanfaat ya, dan menjadi berkat untuk kita semua. Baik, kita akan langsung saja pembahasannya. Di era hidup kita di zaman modern ini, di zaman teknologi yang serba modern, di zaman kebutuhan semakin meningkat, inflasi yang terus terjadi setiap tahunnya. Bahkan pajak pun naik tahun demi tahunnya ya. Ketika kemarin sudah dinaikkan ya pajak 11%. Nanti di isu-isunya gitu akan dinaikkan lagi 1% jadi 12% itu di akhir tahun katanya ya. Nah, tentunya kehidupan kita itu akan penuh dengan tantangan besar khususnya di bidang ekonomi. Nah, kita sebagai umat Kristiani, kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan selain kita mengandalkan Tuhan tentunya? Kita juga harus melakukan sesuatu tentunya, karena kita diberikan akal pikiran dan Tuhan. Kita meminta hikmat kepada Tuhan agar hidup yang kita lalui ini dapat kita lalui dengan mudah, dapat kita lalui dengan baik, tentunya dengan seiring pimpinan Tuhan. Nah, apa yang bisa saya ringkan? Tentunya di video kali ini saya ingin berbagi tentang keuangan. Jadi ilmu keuangan yang kita ambil berdasarkan Alkitab. Mari kita mulai saja. Yang pertama, jadi dalam Alkitab, khususnya di Amsal 13 ayat 11, di sini diajarkan bagaimana pengeluaran itu kita tidak boleh lebih besar daripada pendapatan. Jadi seringkali karena begitu banyak sekali kebutuhan akan hidup yang ada di dunia ini sekarang ini,
Dan masalahnya kebutuhan hidup itu bercampur dengan keinginan. Kebutuhan dan keinginan itu bercampur. Akibatnya pengeluaran yang ada di rumah tangga kita seringkali jauh lebih besar pengeluarannya daripada pendapatan yang kita terima. Nah, kita baca di Amsal 13 ayat 11. Mari kita baca Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11 saya akan bacakan untuk kalian semua. Berbunyi seperti ini. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya ulangi ya. Di Amsal 13 ayat 11 berbunyi seperti ini. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi di sini dibilang seperti apapun yang kita cari, apapun uang yang kita dapat, pendapatan yang kita tentunya itu kan habis karena kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Tapi di sini bagaimana kita caranya agar pengeluaran kita itu tidak lebih besar daripada pendapatan kita. Makanya tadi dibilang di Amsal 13 ayat 11 itu kita katanya di paragraf yang kedua ya, dibilang seperti ini katanya, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi kita harus menyisihkan sebagian uang kita kumpulkan sedikit demi sedikit agar pendapatan yang kita terima itu nggak habis begitu saja. Jadi jangan sampai ketika kalian menerima gaji atau menerima uang ketika setengah bulan, bulannya belum berakhir, tanggalnya belum habis, tapi uangnya udah habis. Akibatnya lari ke hutang. Itu kan sulit sekali ya. Yang kedua ini adalah tentang membuat anggaran. Jadi kalau di dalam keuangan itu kita harus membuat anggaran. Jadi anggaran-anggaran seperti apa? Misalkan anggaran untuk kebutuhan sekolah, anggaran untuk kebutuhan keluarga, anggaran untuk membayar hutang, anggaran untuk sesuatu hal yang lain. Kita baca di Lukas 14 ayat 28 sampai 30 ya. Kita baca di Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Oke, saya baca sebentar ya. Kita buka bersama-sama, sahabat terang kemuliaan, di Lukas, di kitab Lukas. Kita baca bersama-sama di kitab Lukas pasal yang ke-14. Sebentar. Jadi mudah-mudahan atau kiranya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Menambah wawasan tentunya kita ya. Dan juga menjadi motivasi kita dalam kehidupan kita khususnya di bidang keuangan ya. Oke, di Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Lukas 14 ayat 28 sampai 30 berbunyi seperti ini ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ayat yang ke-29, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Jadi di sini jelas-jelas diajarkan bahwa dalam merencanakan sesuatu, terutama kalau dalam bidang kehidupan kita ya, kita itu harus membuat anggaran. Membuat anggaran. Jadi kita di sini diajarkan oleh Alkitab khususnya di Lukas 14 ayat 28 sampai 30 yaitu untuk membuat anggaran ya, membuat anggaran. Contohnya kalau misalkan kita terapkan kepada kehidupan kita yang sekarang ini, kita membuat anggaran bulanan seperti yang tadi sudah saya katakan ya. Jadi kita membuat anggaran bulanan dipisah-pisah tuh. Jadi dari pendapatan yang kita terima itu kita pisahkan. Ada anggaran untuk rumah tangga, kebutuhan rumah tangga maksudnya, kemudian ada anggaran untuk pendidikan, untuk sekolah, kemudian juga ada anggaran untuk membayar hutang, ada anggaran juga untuk kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi kita pisah-pisahkan pos-posnya. Dengan seperti itu maka kita bisa memilah-milah mana yang lebih penting, mana yang lebih terutama, mana yang menjadi kebutuhan dan mana menjadi keinginan. Dan kita bisa mempres keinginan kita sehingga akibatnya tadi pengeluaran yang di awal tadi ya, pengeluaran kita itu tidak lebih besar daripada pendapatan kita ya. Jadi sudah jelas-jelas dalam Alkitab dibilang seperti ini, katanya harus membuat anggaran bulanan. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah bahas bahwa bagaimana kita berusaha agar pengeluaran kita itu tidak jauh lebih besar daripada pendapatan kita. Jadi pengeluaran kita harus lebih kecil daripada pendapatan kita. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita harus membuat anggaran. Jadi kita disiplinkan diri kita ini untuk membuat anggaran bulanan. Kita pilih kita pos-poskan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kita memperkecil keinginan kita agar pendapatan kita itu tentunya bisa disisihkan. Yang bisa mengakibatkan pengeluaran kita itu bisa dipres. Jadi pengeluaran itu
tidak lebih besar daripada pendapatan kita. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah untuk menabung. Karena yang namanya menabung itu nggak pernah salah ya. Menabung itu nggak pernah salah. Kalau misalkan kalian ingat dengan kisah Yusuf ya, ketika raja bermimpi di Mesir ya, Raja Firaun bermimpi dan kemudian Yusuf itu disuruh menaksirkan ya, ada 7 tahun masa kelaparan, aja 7 tahun masa panen. Nah, di situ kita diajarkan melalui cerita Yusuf itu bahwa dalam 7 tahun masa panen mereka tuh mengumpulkan, mereka menabung gitu ya. Akibatnya setelah terjadi 7 tahun masa kelimpahan, kemudian mereka mengalami 7 tahun masa kekurangan. Mereka itu tidak kekurangan, mereka itu baik-baik saja tentunya. Nah, di sini mengajarkan kita untuk menabung. Tentu menabung itu nggak pernah ada salah, nggak ada salahnya gitu. Menabung itu tidak ada pernah ada kata salah untuk menabung. Jadi sekecil apapun itu, belajarlah kita untuk menabung ya. Walaupun hanya kecil sekali, mungkin orang lihat itu mah uang nggak seberapa, mungkin kita mengira itu hanya uang receh, tapi kalian akan merasakan hasilnya nanti. Sekali lagi, menabung itu tidak pernah salah. Kita berusaha untuk menabung sekecil apapun itu, belajarlah untuk menabung dari apa yang kita dapatkan. Baiklah sahabat Tanggung Kemuliaan, jadi pada video kali ini apa yang telah kita pelajari, tentunya yang satu, kita berusaha agar pengeluaran kita itu tidak lebih besar daripada pendapatan kita. Yang kedua, kita bikin anggaran untuk segala keperluan kita sehari-harinya gitu ya, per bulan, maksudnya anggaran bulanan. Dan yang ketiga adalah kita belajar untuk menabung. So sahabat Tanggung Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Di next video, di episode selanjutnya akan saya sharingkan lagi tips-tips tentang ilmu keuangan yang kita ambil dari Alkitab, diambil berdasarkan Alkitab. Dan kiranya ini bisa bermanfaat tentunya untuk kalian semua dan juga menjadi berkat untuk kita semua. Apabila kalian suka dengan videonya, silahkan like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan videonya kepada yang lain. Kiranya channel ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita akan bertemu lagi tentunya di episode kedua. Ini episode pertama ya. Nanti kita bertemu lagi di episode kedua tentang ilmu keuangan yang diambil berdasarkan Alkitab. Karena kalau saya ceritakan semua di sini, ini waktunya nggak cukup karena sangat panjang sekali. Jadi saya membaginya menjadi beberapa episode. Sahabat Terang Kemuliaan, saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, di next episode. Tuhan Yesus memberkati.